Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada agenda FIFA Matchday September tahun 2023. Terdapat peluang utak-atik posisi demi peringkat Indonesia bisa naik lagi. FIFA Matchday jadi kesempatan emas skuad Garuda mendulang poin maksimal. Keputusan Indonesia hanya mengambil jatah satu pertandingan dari kalender yang tersedia harus dimaksimalkan. Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Peluang memetik kemenangan bisa lebih besar lantaran Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Sudah selayaknya status kandang perlu dimanfaatkan. Belum lagi dengan kesempatan meraup poin signifikan jika berhasil menang lawan tim dengan peringkat lebih tinggi. Saat ini Turkmenistan bertengger di posisi ke-138 sementara Indonesia tertahan di tangga ke-150. Misi meningkatkan peringkat layak diusung sekaligus jadi persiapan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia perlu menaikkan peringkat usai sempat turun satu strip dari urutan 149 ke 150. Padahal Indonesia melesat dari peringkat 175 ketika Shin Tae-yong memimpin. Tren positif peningkatan posisi sejak Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia harus segera dikembalikan. Akan tetapi, Shin Tae-yong sedang mendapat ujian berat. Selain jadwal padat, badai cedera kini melanda timnas Indonesia. Sejauh ini ada 4 pemain yang kondisinya tidak bugar. Mereka adalah Dimas Drajat, kemudian si kembar Yaakob Yance Sayuri, dan Sain Patinama. 4 pemain yang tengah dapat kepercayaan Shin Tae-yong itu tidak diganti dengan wajah baru. Namun Shin Tae-yong mempromosikan 3 pemain timnas Indonesia U23 ke tim senior demi menambal lubang. 3 pemain yang sejatinya sedang menjalani persiapan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 di Solo itu dibawa ke Surabaya. Mereka adalah Alveandra Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf. Keputusan Shin Tae-yong memanggil 3 pemain muda mengisyaratkan juru taktik asal Korea Selatan itu butuh pemain multitalenta. Kehilangan 4 sosok penting mau tak mau membuat Shin Tae-yong harus memutar otak. Satu hal yang jadi sorotan adalah pengisi pos bek kiri usai Sain Patinama dipastikan absen bela timnas Indonesia saat ini. Kemungkinan besar Asnawi Mangkualam bakal mengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Penyebabnya adalah Shin Tae-yong tidak memanggil Pratama Arhan agar bisa fokus di timnas Indonesia U23. Selain itu, Asnawi memiliki rekam jejak impresif sebagai bek kiri bersama timnya saat ini di Liga Korea, Jeonnam Dragons. Dari 20 pertandingan terakhir yang dijalani oleh Asnawi, sebanyak 9 pertandingan dipasang sebagai bek kiri. Dari jumlah itu, sebanyak 5 laga Asnawi diberi tanggung jawab menyisir sisi kiri lapangan sebagai starter. Berbekal situasi itu, akan jadi alasan logis jika Shin Tae-yong memasang Asnawi jadi bek kiri. Lalu siapa yang akan jadi bek kanan? Harapan jatuh pada pundak Sandy Walsh. Sejak resmi jadi WNI pada akhir 2022 lalu, pemain 28 tahun itu tak kunjung mencatat debut bersama timnas Indonesia karena mengalami cedera. Beruntung selepas pulih, Sandy kembali jadi tumpuan bek kanan KV Mechelen dengan catatan 3 laga terakhir jadi starter beruntun. Pun jika cedera Sandy kambuh lalu kembali gagal memperkuat skuad Garuda, masih ada Zaki Ashraf yang siap diberi kepercayaan atau kembali ke setelan awal dengan memasang Asnawi dan memanfaatkan Doni Tri di bek kiri. Kondisi lain yang turut jadi perhatian adalah lini depan. Absennya Dimas Drajat otomatis membuat opsi penyerang murni kini tinggal Dendi Sulistiawan dan Aji Kusuma. Dendi dan Aji sama-sama belum mencetak gol di Liga 1 musim ini. Kendati demikian, Dendi yang disebut cocok dengan racikan strategi Shin Tae-yong dan Aji Kusuma dengan karakter kerja kerasnya dapat jadi momok lawan di depan gawang. Itu pula yang bisa jadi alasan Shin Tae-yong tidak memanggil striker pengganti untuk timnas Indonesia. Ilija Spasojevic yang pernah dipanggil untuk menambal pemain cedera kini tak disertakan lagi, meski striker 35 tahun itu cukup moncer dengan 4 gol dari 10 laga untuk Bali United. Stok tipis striker murni membuka opsi Shin Tae-yong memakai penyerang palsu saat melawan Turkmenistan. Deretan pemain non-striker murni seperti Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Sadil Ramdhani bisa jadi pilihan juru gedor. Coba-coba dalam meracik strategi bukan hal asing bagi Shin Tae-yong dan tak jarang berakhir positif. Di samping itu, target memetik kemenangan harus jadi yang utama bagi timnas Indonesia. Pujian setinggi langit Erick Thohir untuk pemain Venezia FC, yakni Jay Izes. PSSI saat ini
tengah mengurus proses naturalisasi Jay Ises. Jay Ises saat ini masih berkewarganegaraan Belanda. Darah Indonesia. Jay Ises berasal dari kakek dan neneknya. Untuk kualitas pemain berusia 23 tahun tersebut tidak perlu diragukan lagi. Kini Jay Ises tercatat membela klub Serie B, Venezia FC. Baru direkrut pada Juli tahun 2023, Jay Ises langsung menjadi pilar penting bagi Venezia FC. Jay Ises selalu tampil penuh dalam 4 pertandingan Venezia FC di Serie B tahun 2023 sampai tahun 2024. Hingga saat ini, Venezia FC belum pernah terkalahkan di Serie B tahun 2023 sampai tahun 2024. Dengan rincian hasil, 2 kemenangan dan 2 kali imbang. Sebelumnya, Jay Ises memperkuat tim asal Belanda, Go Ahead Eagles sejak 2020. Bersama Go Ahead Eagles, Jay Ises tercatat memainkan 93 kali pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 5 assist. Jay Ises ditargetkan bisa tampil bersama timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar. Rencananya, Piala Asia 2023 berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 20 Februari tahun 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia menghuni grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Saya rasa Jay salah satu pemain yang luar biasa, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Tinggi 193 cm, usia 23 tahun, sayang bukan usia 22 tahun, sambung Erick Thohir. Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan saat mendekati pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Kalau saya bicara naturalisasi, bukan saya memaksa, ucap Erick Thohir. Tapi kalau mereka ingin membela merah putih, ya sangat terbuka, tutupnya. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before.